Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita kembali lagi di sentranya bawang merah Jawa Timur. Bahkan bisa dibilang saat ini sentranya bawang Pulau Jawa. Kota Angin, Kota Nganjuk, yang saat ini tanaman di Nganjuk rata-rata sudah di atas 45 HST. Dari pusat mengabarkan bahwa sudah ada yang panen. Dari seperempat bau laku 34 juta. Pirang ukurannya berapa bos nawang kene? 125 ru. Itu berarti tutulan ada di kisaran 10 sampai 12 ribu. Perkiraan di situ tanaman di sini luar biasa, rata-rata tanaman di Nganjuk itu bagus. Yang memakai benar-benar benih yang masa dormansinya tercukupi. Tapi yang pakai kelantangan nanti kita shoot. Ada yang pakai kelantangan kurang bagus. Ahlinya orang Nganjuk kalau tanam saat musim kemarau wis gak kena dipaidu. Hebat di musim kemarau dan sangat tidak hebat di musim penghujan. Oke, ini tanam orang Nganjuk itu beda dengan rata-rata petani yang ada di kota-kota lain. Nganjuk itu tanamnya itu jaraknya 10 guys, 10 banding 10. Ya bos ya. 10 kali 13. Padahal standarnya tanam bawang merah itu kalau versi dari Gusman Bojonegoro itu hasilnya 30. Bisa 10 20, bisa 15 kali 15, bisa 18 22, 16, 14 seperti itu untuk menjadikan hasil panen itu bisa maksimal umbinya. Tapi orang Nganjuk tidak mau peduli itu karena rata-rata tanaman orang Nganjuk itu dibuat benih. Jadi kalau jarak tanamnya seperti kita-kita, maka yang beli benih kewalahan, terlalu besar umbinya. Ini pun milik sang owner Tajuk GY yang bagian sana itu juga tidak layak, sangat tidak layak dibuat benih. Terlalu besar, maksudnya terlalu besar itu terlalu boros nanti untuk kita. Karena hitungan kita biasanya dari 1000 meter itu butuh benih 1 kintal. Nanti kalau pakai benih yang terlalu besar itu bisa menjadi 1,5 kintal. Padahal 1000 meter, ukuran 1000 meter kalau kita pakai benih kecil itu biasanya 75 sampai 80 kg sudah cukup. Rahasia orang Nganjuk tanam bawang merah saat musim kemarau kenapa bisa bagus semua? Rahasianya karena salah satunya itu kesenioran beliau-beliau. Itu salah satunya. Rahasianya yang kedua, memang kalau musim kemarau di Nganjuk itu tidak akan pernah ada jamur. Sementara orang Nganjuk itu paling tidak becus soal jamur. Tapi kalau soal hama, Nganjuk jagonya luar biasa. Tanpa harus saya pungkiri, kalau tanam musim kemarau memang Nganjuk sangat luar biasa. Bahkan Gusman Bojonegoro pernah belajar di Nganjuk itu sering dulu di tempatnya beliau Bapak Akad yang ada di Sidokare. Bapak Akad Sidokare, saya pernah belajar di sana. Ngerco itu salah satunya. Pernah sharing-sharing juga sama orang Nganjuk, Beneran, Kang Yon. Beneran? Duel. Jadi dulu saya itu pernah berkelana belajar tentang budidaya bawang merah. Ini saat ini tanaman umur kurang lebih 45. Kiraan tanggal 11. Kiraan tanggal 11 berarti 1 bulan tambah 9 39 sekarang 42 HST. Biasanya rata-rata dipanen kalau tanam raya itu dipanen 60 HST bos.
rata-rata 60 HST, beda dengan saat musim hujan. Kalau musim hujan sudah dipastikan di Nganjuk tidak ada yang dipanen 60 HST, rata-rata 50, 52 itu mentok, ada yang 49, itu rata-rata. Itulah benar-benar perbedaan di Nganjuk. Ini luasan 13.000 hektar, ke sono itu tanaman bawang merah semua. Dan semuanya hampir 99% itu bagus. Dan cara-cara orang Nganjuk ada yang boleh diikuti, ada yang tidak. Yang boleh diikuti seperti halnya orang Nganjuk itu kalau mau nyepre itu disiram dulu. Ya Bos ya, disiram, ada yang manual, ada yang pakai mesin, habis disiram langsung dispray. Yang tidak boleh diikuti orang Nganjuk itu tidak tahu wayah. Kadang jam 11 siang, jam 12 siang itu masih nyiram. Dan itu pun sambil merobohkan bawangnya. Dipoyok-poyok nong ini loh guys, itu yang tidak boleh diikuti. Bebas. Dijungkati. Jadi moyok ke tengah, yang samping sana juga moyok ke tengah seperti itu, dan menurut saya itu nanti umbinya kurang maksimal. Mung karena dikejar Bahri, jadi kalau sudah moyok seperti itu kan sudah layak untuk ditebaskan. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi tidak semua apa yang dilakukan orang Nganjuk itu harus kita ikuti, enggak. Ada yang perlu kita contoh dan ada yang tidak. Yang bagus kita pakai, yang tidak bagus di lahan kita nggak usah dipakai. Karena pada dasarnya beda lahan itu beda cara penanganan. Ingat, ilmu itu luas, sementara pengetahuan kita sangat terbatas. No debat kusir. Di sini saya tidak memberikan ilmu apa-apa, saya hanya mengabarkan, menginformasikan ke teman-teman semua bahwasanya Nganjuk sudah dimulai panennya. Sudah setat guys, setat panen sudah dimulai. Ingat, hari ini, kalau hari ini tanggal 22, berarti nanti sampai tanggal 22 itu masih ada panenan di Nganjuk, panenan raya. Jadi ini informasi yang benar-benar perlu diingat, dan menurut saya ini sangat penting untuk teman-teman. Saat ini menjelang panen, dan nanti sampai ketemu bulan depan tanggal ini, itu di Nganjuk masih ada yang panen. Ngono Bos ya? Jadi untuk teman-teman para maskernya Nganjuk, salam takdim semuanya. Pokok untuk musim kemarau, tanah musim kemarau seperti ini memang jenengan-jenengan sangat luar biasa dan bisa dijadikan panutan oleh para petani bawang merah khususnya di daerah Jawa. Ada yang mau ditambahi Bos? Untuk obat ulat rata-rata Nganjuk itu memakai Broveria sama Simegra rata-rata. Saya enggak, saya no. Oh Mas Hendi no. Kenapa Nganjuk kok terbilang tidak bisa resisten Mas Gusman? Nganjuk itu beda dengan sentra-sentra bawang merah yang lainnya. Ini saya jelaskan ini. Kenapa bedanya di mana? Kalau kota-kota lainnya itu selalu tanam, tidak pernah berpikir tentang kesuburan lahannya. Kalau orang Nganjuk habis tanam bawang merah, biasanya di sini langsung nanti kalau masuk musim rendengan, masuk musim penghujan itu tanam padi semua, guys. Sebagian maksudnya habis bawang langsung padi gitu. Setelah padi itu dibuatkan bedengan kurang lebih setengah meter, di apakno diloncek, terus ditanami kedelai. Habis kedelai baru tanam bawang merah lagi. Jadi orang Nganjuk itu sisi lain kehebatannya di situ, tidak rakus. Jadi saatnya tanam dirotasi, tapi tidak buat untuk kita. Kalau kita itu rotasi seperti orang Nganjuk, kita kalah, guys. Pembuatan bedengan itu memakan biaya yang luar biasa. Tapi kenapa orang Nganjuk mampu seperti itu? Karena saat musim tanam raya, harga laku 10.000 pun orang Nganjuk itu sudah dapat untung. Jadi perlu diketahui. Dan ini saya tekankan, ada petani bawang merah yang di Kota Tuban, saya bilang Kota Tuban aja, itu ada pendampingan dari orang Nganjuk. Kemungkinan besar
itu menurut saya kurang tepat ambil pendampingannya, kurang tepat. Mungkin masih lokalan. Jadi semuanya diatur seperti di Nganjuk. 3 kali tanam gagal. Fatal. Di saat kecilnya itu masih bagus, sudah mendekati panen mesti ada serangan, dan di saat ada serangan itu sudah balik ke Nganjuk. Kasihan kan petaninya. Itu menurut saya kurang bagusnya itu sudah ada apa ya, hari-harinya. Ada umurnya. Umur 15 pakai ini, umur 20 pakai ini, umur 25 pakai ini, umur 1 bulan pakai ini. Sudah dihitung seperti itu, padahal menurut versi Gusman Bojonegoro itu kesalahan fatal. Karena merawat bawang merah itu bukan karena kehendak kita, tapi keinginan tanaman yang kita rawat. Sementara yang didampingi karena belum tahu tentang budidaya bawang merah, ngikut aja. Umur sekian pakai obat ini, umur sekian pakai pupuk ini, tanpa harus melihat visual dari tanaman itu sendiri. Oke guys, habis ini pas video ini diunggah, kemungkinan besar saya masih ada di Gresik nanti, di Balong Panggang Gresik. Kita diundang oleh salah satu kepala desa yang ada di Balong Panggang. Insya Allah nanti kita akan sharing-sharing di sana, belajar bareng tentang budidaya bawang merah. Tetap ada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Lagi-lagi salam takdim untuk para master-master yang ada di Nganjuk. Terima kasih untuk semuanya yang selama ini sudah mendukung Gusman Bojonegoro, baik yang ada di belakang layar maupun di depan layar. Terima kasih juga yang selama ini sudah selalu membuli Gusman Bojonegoro, yang selalu menyanjung Gusman Bojonegoro. Semuanya saya anggap rata. Jadi tidak ada bedanya, baik dibully, baik disanjung, semuanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.